Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Miati Putri Nuriska, NIM 22404061. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis perencanaan sistem informasi dan komunikasi PT Indofood. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman yang didirikan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990. Pada beberapa dekade terakhir, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah berkembang menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan oleh para pedagang eceran. Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga ke Asia, Australia, dan Eropa. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan mapan dan terkemuka dalam setiap kategori bisnisnya. Sistem informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk akan digambarkan pada diagram berikut. Pada gambar diagram ini, kedudukan tertinggi di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah seorang direktur utama. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh anggota direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Berikut ini juga merupakan struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pada gambar struktur organisasi ini terdapat deskripsi fungsional, yaitu pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemegang jabatan pada sistem informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam deskripsi fungsional, ada 4 macam, yaitu yang pertama Executive Information System, atau yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Di dalamnya ada direktur utama, yaitu perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direktur lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arah strategi perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Yang kedua, Decision Support System, atau yang disebut dengan sistem pendukung keputusan. Di dalamnya ada 2, yaitu yang pertama direksi. Direksi bertugas membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. Dan yang kedua, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawas direktur dalam berjalan kegiatan dan mengelola perseroan. Yang ketiga, yaitu Manajemen Information System, atau yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen. Di dalamnya ada 7, yaitu yang pertama Komite Audit. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam melari peran ulasan dengan kajian laporan keuangan perseroan. Yang kedua, audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk menilai efektivitas sistem pengendalian Indofood internal, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan keandalan informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Yang ketiga ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi modal pasar, pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pasar modal, memberikan saran kepada direktur tentang perubahan peraturan, serta mengatur pertemuan direktur.
Yang keempat, manajemen operasional. Manajemen operasional bertanggung jawab kepada direktur atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Yang kelima, manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Yang keenam, investor relation atau yang disebut dengan hubungan investor. Hubungan investor memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perusahaan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Dan yang terakhir, pengendalian internal dan manajemen resiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan penerapan pengendalian internal yang mencukupi, perkiraan resiko, dan pengelolaan resiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direktur. Dan yang keempat, yaitu Transaction Processing System atau yang disebut dengan sistem pemrosesan transaksi. Di dalamnya ada dua divisi, yaitu yang pertama, divisi pada manajemen operasional, dan yang kedua, divisi pada manajemen korporasi. Penerapan sistem informasi di perusahaan ERP atau Enterprise Resource Planning. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. ERP sering disebut dengan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Secara modular, software ERP biasanya terbagi atas modul utama, yakni operasi, serta modul pendukung yakni finansial dan akuntansi, serta sumber daya manusia. Manfaat dan fungsi penerapan ERP di PT Indofood. Yang pertama yaitu manfaat penerapan ERP. Ada 4, yaitu yang pertama, meningkat gratisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Dan yang terakhir, mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Selain manfaat, ada juga fungsi penerapan ERP. Ada 4 juga, yaitu yang pertama, tetap mempertahankan platform. Yang kedua, menyesuaikan minat konsumen. Yang ketiga, integrasi sistem hilir. Dan yang terakhir, pengarsipan dokumen. Sekian pemaparan tentang analisis perencanaan sistem informasi dan komunikasi PT Indofood. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.